kudus seperti Maria yang menemukan hal yang paling penting dalam hidup ini. Dan kami tahu itu hanya kami dapatkan pada waktu kami menerima firman Tuhan. Itu sebabnya berkata-katalah pada kami semua, ajarlah kami banyak hal-hal yang kami belum mengerti dalam pengiringan akan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu selalu belajar dari firman-Mu. Karena firman-Mu lah kebenaran. Bukan pikiran kami kebenaran. Bukan konsep yang ada dunia ini kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sebab itu ajarlah kami. Kami siap menikmati firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua, urapi kami semua. Supaya semua kami boleh menikmati berkat besar melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak semua. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang merupakan hal yang kontroversial bagi dunia. Merupakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada dalam dunia ini. Sayangnya kalau kita belajar lihat kiri kanan kita, banyak anak-anak Tuhan yang lebih percaya pada konsep yang ada dalam dunia daripada konsep yang ada dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang tidak cocok dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Contohnya, ampunilah musuhmu. Wah, musuh jangan diampuni, namanya aja musuh. Contohnya lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, teori sih bisa, tapi kita manusia lebih suka menerima. Di dalam firman Tuhan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada dalam pikiran. Dan hari ini kita belajar tentang satu konsep yang diajar dalam firman Tuhan, yaitu turun ke dalam kemuliaan. Mulia ini kan di atas, sukses itu di atas, turun tuh di bawah. Ini turun menuju kemuliaan, kan aneh. Biasa aturan kalau mau sukses itu naik atau turun? Naik. Tapi firman Tuhan mengajar kita nggak begitu, kalau mau sukses turun. Nah, itu bisa dibaca dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mulai dari ayat 5 sampai 11 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 5, ini yang merupakan kunci dari pembahasan kita hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama punya pikiran dan perasaan sama dengan Kristus, bukan sama dengan dunia. Apa rupanya pikiran Kristus? Yang walaupun, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pertahankan keagungan kemuliaannya. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Turun dia menjadi hamba. Hamba itu kan paling bawah, ya kan? Tuhan itu paling atas. Turun dia jadi hamba, sama dengan manusia, sama dengan saudara dan saya. Kita lapar, Yesus juga bisa lapar. Kita ngantuk, Yesus juga bisa ngantuk. Kita sedih, Yesus juga bisa sedih. Kita menangis, Yesus juga bisa menangis. Dia sama dengan kita. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini puncak nih. Lana ilit terjadi kena sang mati. Itulah terakhir mati. Tapi dari ayat 6, 7, 8 kita baca bagaimana Tuhan Yesus turun. Tapi ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Itu kan menunjuk sesuatu. Apa sebabnya? Karena dia turun. Maka itulah sebabnya Tuhan mengangkat dia. Bapa mengangkat dia. Dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Diangkat nih kita mau, ya kan? Dimuliakan kita mau, ditinggikan kita mau. Diturunkan? Ya janganlah, gitu ya kan. Nah, itulah bedanya konsep Tuhan dengan konsep kita. Biasanya kata turun itu menunjuk pada itu orang yang gagal, ya kan? Dia udah turun pangkatnya katanya. Dia udah turun jabatannya. Dia udah turun pendapatannya. Dia udah turun kesehatannya. Apalagi. Dia turun prestasinya. Itu selalu menunjukkan pada orang yang gagal, orang yang kalah. Dia turun semangatnya. Orang yang turun itu biasa menunjuk pada orang yang kalah, orang yang pengecut. Bagaimana saham kita hari turun? Wah, turun, sahamnya turun. Itu menunjukkan hal-hal yang gagal. Menunjuk orang-orang yang tersingkir, menunjuk orang-orang yang lemah. Menunjuk orang-orang yang miskin, bahkan menunjuk pada orang yang udah mati. Turun ke alam barzah katanya. Dan kata turun itu biasanya selalu kita usahakan untuk dihindari. Dan ironisnya bahwa kata turun itu bertentangan dengan kata naik, ya kan? Kata naik itu naik pangkat, naik jabatan, naik apa lagi? Naik apa? Oh, naik popularitas. Kalau naik, wah dia naik terus katanya. Itu menunjuk pada keberhasilan, kepada kemenangan, kepada kesuksesan. Jadi kalau kita belajar dalam konsep dunia ini, pilih mana naik atau turun. Kita akan pilih naik. Coba tanya sebelahnya, kamu pilih naik atau turun? Naik. Rasanya apapun yang kita kerjakan tujuannya supaya naik. Kalau orang yang biasa berjalan di hutan, atau orang yang berlayar di laut, atau orang yang berjalan ke daerah yang dia belum kenal, dia selalu bawa kompas. Kompas itu adalah satu alat untuk kita mengetahui di mana posisi kita, kemana kita berjalan, gitu kompas. Nanti kamu pulang cari apa? Cari cukur, cukur laki-laki yang bisa dibeli pisau siletnya itu kan, silet. Lalu ambil baskom, isi air, taruh silet itu, jatuhkan di air. Maka pasti silet itu akan menunjuk utara dan selatan. Pasti gitu silet.
Kalau kompas itu kemana pun kita putar, tetap dia menunjuk kemana? Ke utara. Pergilah ke toko di Medan, ada kompas? Bilang ada. Dan lihat kompas, gimana pun saudara putar, tetap dia menunjuk. Kalau di sini tetap dia menunjuk ke Deleng Sibaya, utara kita. Dan manusia juga gitu. Kita sepertinya kita punya kompas. Apapun yang kita kerjakan, semuanya menuju ke naik. Menuju ke sukses. Filipi pasal 2 yang kita baca tadi, itu mungkin adalah satu pasal yang sangat bertentangan dengan konsep-konsep budaya dunia ini. Karena di ayat itu kita belajar bahwa untuk mencapai kesuksesan itu kita harus turun. Jadi tujuan kita bukan sukses. Tujuan kita bukan naik. Ingat itu. Ngapain kamu datang ke gereja? Iya, supaya diberkati oleh Tuhan. Sukses tadi kan? Ngapain kamu ke gereja? Supaya laku usahaku. Sukses tadi kan? Bukan, itu bukan tujuan. Tujuan kita bukan naik. Tujuan hidup kita adalah turun. Arti kata turun itu disitulah terdapat penyangkalan diri. Itu turun tuh. Kita ingin naik, kita ingin sukses, tapi kita jalani turun. Iya, kalau gitu berat kali lah ikut Tuhan itu. Tunggu dulu, tunggu. Karena ayat 9 tadi berkata, itulah sebabnya. Apa sebabnya? Karena Yesus mau turun, itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Waktu kita berpikir tentang turun, maka ayat 9 itu juga berlaku bagi kita. Tuhan mengangkat kita naik. Tapi itu bukan tujuan. Itu bonus. Tujuan kita adalah turun. Tapi bertambah turun kita. Bertambahlah terbuka kesempatan bagi Tuhan untuk mengangkat kita. Kalau di dunia orang berkata berapa banyak yang kamu dapat. Tapi dalam Tuhan berkata berapa banyak yang kamu hilang. Dalam dunia berkata berapa, kalau tambah banyak yang kamu dapatkan, tambah sukseslah kamu. Maka firman Allah mengajar bertambah banyak kamu hilang kehilangan, kamu akan mendapat lebih banyak lagi. Waktu lebih 5.000 orang kelaparan. Hanya laki-laki, belum hitung wanita, anak-anak. 5.000 orang kelaparan. Ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan waktu murid-murid meminta roti dan ikan itu, dia berikan enggak? Dia berikan. Dia mendapat atau kehilangan? Dia kehilangan. Apa yang dia hilang? 5 roti, 2 ikan, dia hilang. Dan hanya itu yang ada padanya. Itu bekal dari orang tuanya untuk dia.
Tapi akibat dia kehilangan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dia dapatkan? Lebih 5.000 orang kenyang. Keteng, butong. Malah sisa 12 bakul. Mana lebih banyak? 5 ikan 5 roti 2 ikan atau 12 bakul? Pasti 12 bakul. Nggak ada dicatat di Alkitab. Tapi kalau si anak itu bilang, itu tadi 5 roti kan rotiku, 2 ikan itu kan ikanku. Ini ada sisa 12 bakul. Boleh nggak aku minta 2 bakul? Dikasih nggak? Dikasih. Dia kehilangan berapa? 5 roti 2 ikan. Dia dapat berapa? Berbakul-bakul. Itu yang diajar oleh firman Tuhan. Dia mau turun, itu sebabnya dia naik. Waktu Elia pergi ke Sarfat, dia ketemu dengan seorang janda, miskin, kelaparan, kurus, kering. Yang hidup dengan seorang anaknya, yang juga kurus, kering, kelaparan. Karena bertahun-tahun sudah kemarau, tidak ada makanan. Di rumahnya dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Hanya itu yang dia punya. Kalau dia masak sedikit tepung, sedikit minyak itu dia makan dengan anaknya seorang sedikit. Selesai itu mereka akan mati. Tapi waktu Elia datang berkata, masakkan roti untukku. Dia masak enggak? Dia masak. Dia mendapatkan atau kehilangan? Kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan tepung yang dia miliki. Kehilangan minyak yang dia miliki. Tapi betulkah dia kehilangan? Itu hanya untuk membuka kesempatan mujizat terjadi. Akhirnya Alkitab mencatat, tepung yang sedikit tidak habis-habis. Minyak yang sedikit tidak habis-habis. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, lama sampai kemarau itu berhenti. Baru tepung dan minyak itu berhenti. Kalau dia tidak mau kehilangan apa-apa, berapa lama lagi dia hidup? Hanya beberapa hari, mungkin 2, 3, 4 hari udah mati dia. Karena nggak ada lagi makanan. Tapi waktu dia siap kehilangan sesuatu dari hidup, dia turun. Tuhan mengangkat dia naik, dia berlimpah-limpah. Nah, luar biasa. Konsep ini yang sering udah kita nggak punya lagi. Dan yang menolak konsep turun untuk sukses, turun untuk mendapat kemuliaan itu bukan hanya ditolak oleh dunia. Bahkan di sepanjang sejarah gereja kita lihat berapa banyak orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh bisa menerima kebenaran ini. Di ruangan ini berapa banyak di antara kita yang siap menerima kebenaran ini. Hanya segelintir orang yang siap kehilangan. Karena dia yakin kalau dia kehilangan karena Tuhan, dia akan mendapat lebih banyak dari Tuhan. Itu yang diajar firman Tuhan. Padahal di dunia pun kita bisa belajar kan. Kalau kita kehilangan 1 kaleng beras, 1 kaleng padi. Kita kehilangan 1 kaleng padi karena karena kita tabur di ladang. Yang seharusnya bisa dimasak, bisa kita makan, nggak bisa lagi dimasak, nggak bisa lagi dimakan. Sebenarnya itu cukup untuk makanan kita 1 bulan. Tapi kita kehilangan. Kenapa? Karena kita tabur di ladang. Kita kehilangan 1 kaleng. Tetapi waktu panen berapa kaleng yang kita dapat?
Banyak. Siapa yang nggak ngerti konsep ini? Semua di ruangan ini ngerti konsep itu. Tambah banyak kita kehilangan, tambah banyak kita akan mendapat. Kita ngerti konsep itu. Tapi dalam dunia rohani sering kita nggak bisa menerima konsep itu. Sulit kita kehilangan damai sejahtera. Sulit kita kehilangan keamanan kita. Sulit kita kehilangan apa yang sudah mapan dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen yang rela turun ke bawah. Rela mengurangi kesenangan dirinya. Ini rela mengurangi kesenangan dirinya. Atau rela dia berkorban supaya Kristus makin ditinggikan. Berapa banyak yang mau seperti itu. Tadi malam ada orang datang ke rumah saya. Dia yang menanam-nanam sayur di ladang kami yang di Jalan Udara. Lalu dia bilang, "Pak, gimana kalau ladang itu kita pagar dengan tembok?" Gitu. Saya bilang bagus gitu, supaya jangan diganggu orang batasnya selalu, karena setiap bikin sertifikat baru ukur lagi kurang lagi, bikin lagi kurang. Gimana kalau kita beton? Ya baguslah. Coba hitung-hitung berapa biayanya. Hitung. Untuk menembok ladang itu akan menghabiskan uang 100 juta. Aduh 100 juta banyak kali. Lalu saya berpikir begini, kalau aku harus keluar untuk nembok itu 100 juta. Itu tingginya 2 meter. Kalau bikin semeter aja dulu, nanti baru pasang kawat duri mungkin cukup 50-60 juta. Saya pikir, aduh daripada saya keluar uang untuk memagar ladang saya, harus keluar 50, 60 sampai 100 juta. Lebih baguslah di tahun ini kita keluarkan aja uang itu untuk perbaiki jalan kita. Supaya jangan becek-becek lagi kan. Padahal kan ini untuk pekerjaan Tuhan. Kalau itu kan ladang pribadi gitu ya. Biasanya kita kalau umpamanya punya uang kita untuk pribadi sama pekerjaan Tuhan, mana kita dulukan? Pribadi, iya kan? Kita pribadi. Aku kadang-kadang kalau hujan deras rumah kami bocor gitu, kulihat pengerja-pengerja ditaruhnya baskom gitu, nampung-nampung. Aku berpikir, gereja orang lain banyak aku kirim sengnya, rumahku aja sengnya nggak ditukar-tukar, aku pikir. Tapi nggak apa-apa, karena firman Allah mengajar kita turun itu adalah jalan untuk diberkati oleh Tuhan. Turun itu artinya kita berhasil menyangkal diri kita. Turun itu artinya kita tidak lagi menempatkan kepentingan diri kita sebagai prioritas nomor 1, bukan. Dalam Matius pasal 10 ayat 39. Matius 10:39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena Tuhan, dia akan memperoleh nyawanya. Pilih mana? Pertahankan atau kehilangan? Coba tanya sebelahnya, pertahankan atau kehilangan, kawan bilang, coba tanya dia. Apa katanya? Semua bilang, lauter bane, bilang. Terserah saudara.
Ini firman Tuhan yang disampaikan. Saudara hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, atau mau jadi pendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sama seperti orang yang membangun rumah. Saudara mau dirikan rumah saudara di atas pasir atau di atas batu, terserah. Tugasku menyampaikan nih. Gak kusahkan gak saya utangku. Tapi saya justru berharap supaya saudara diangkat tinggi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Belajar nih kebenaran ini. Aku percaya apa yang dicatat di Alkitab itulah yang benar. Konsep yang ada di dunia belum tentu benar. Saya akui bahwa apa yang diajarkan hari ini sulit dilakukan, sukar dilakukan. Tapi suratan Filipi pasal 2 tadi dengan tegas sekali menyatakan bahwa bergerak ke bawah itulah satu-satunya cara untuk mulia di hadapan Tuhan. Hanya satu cara mulia di hadapan Tuhan. Turun ke bawah. Mulia di hadapan manusia. Tadi malam aku dengar TV ribut. Tadi di koran-koran juga ribut. Karena wali kota Tomohon dilantik. Dia pilkada waktu itu dia menang. Tapi karena ada masalah korupsi hampir 20 M di periode yang lalu, dia masuk penjara. Tapi pilkada menang dia, dilantik dia. Jadi wali kota Tomohon di penjara. Di penjara juga dia lantik semua staf-stafnya, kabak-kabaknya di penjara. Lalu semua orang pulang ke Tomohon di Sulawesi Utara. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di penjara. Dia cocok jadi orang Karo. Gelar nih. Labu nanam nih. Apa yang kampangan? Gelar nih tananam nih. Aku ketawa, aku lihat, aduh, dia dilantik jadi bupati. Dia melantik semua kabak-kabaknya semua. Tapi semua pergi keluar, dia masuk lagi dalam penjara. Itu nilai-nilai dunia. Nilai-nilai Tuhan tidak begitu. Kita mau turun karena kita tahu itulah satu-satunya jalan mulia di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, pertanggungjawaban yang sebenarnya adalah kepada Tuhan. Biarpun semua orang bilang saudara gagal, jelek, bodoh. Kalau Tuhan bilang, bagus anakku, baguslah saudara. Tapi biar seluruh dunia bilang saudara hebat, luar biasa, luar binasa. Luar. Tapi kalau Tuhan bilang bodoh, katanya bodohlah saudara. Jadi yang penting bukan apa kata dunia. Yang penting apa kata Tuhan. Dan satu-satunya cara supaya mulia di mata Tuhan adalah turun ke bawah. Nah, alasan untuk mempercayai konsep ini, bahwa konsep ini adalah benar, karena Yesus sudah menunjukkan keteladanannya. Ini contohnya katanya. Jadi kebenaran firman Tuhan itu udah ada buktinya. Kalau udah ada buktinya nggak perlu lagi kita ragu, ya kan? Kalau ada orang botak bilang ini obat rambut. Seminggu kemudian kalau dioleskan akan tumbuh rambut. Lalu dia ambil obat itu, dia oleskan di rambutnya. Lalu seminggu kemudian orang lihat betul-betul rambutnya udah tumbuh. Maka orang bilang betul apa yang dia katakan itu betul. Bahwa betul-betul obatnya itu memang bisa menumbuhkan rambut. Karena udah ada buktinya, ada contohnya. Kalau dioleskan terus tambah bengkilat.
Nggak ada buktinya, orang belum tentu percaya. Kebenaran turun ini adalah menuju kemuliaan. Itu udah ada contohnya, udah ada buktinya. Yang dibuktikan oleh Yesus sebagai teladan. Meskipun dia adalah Allah pencipta. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah. Dia yang menciptakan semua. Jadilah langit dan bumi. Langit dan bumi jadi karena apa? Karena firman. Yesuslah firman. Dia pencipta segala sesuatu. Dia pemilik segala sesuatu. Lihat kiri kanan, lihat ke atas, ke bawah. Lihat ke dalam diri kita. Semua, apapun yang ada pada kita. Semuanya adalah miliknya. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu. Tapi dia rela turun. Turun kemana? Ke dunia. Di dunia di mana dia turun? Di Bethlehem. Di Bethlehem di mana dia tidur? Di kandang binatang. Tempat yang paling hina, dari tempat yang paling tinggi. Turun tempat paling rendah. Aku nonton film Raja Bonar. Ada satu orang, siapa namanya, yang pangkatnya Mayor Jenderal. Naga Bonar itu jenderal. Jadi ada satu siapa namanya, Mayor Jenderal. Jadi ada kesalahannya. Kau hari ini kuturunkan pangkatmu dari Mayor Jenderal jadi Mayor. Nangislah. Apa stop? Dari Mayor Jenderal kau turun ke Mayor. Aturnya kalau dari Mayor Jenderal turun ke Brigjen. Dari Brigjen turun ke Kolonel kan. Kolonel turun ke Letnan Kolonel. Ini dari Mayor Jenderal kok turun ke Mayor. Naga Bonar bilang, ya kupikir yang penting ada mayornya katanya. Tapi mayor itu di bawahnya masih ada kapten, masih ada letnan, masih ada pelda, peltu, masih ada sersan, sersan mayor, masih ada prajurit. Di bawah mayor itu masih banyak yang di bawahnya. Yesus dari tempat tertinggi, pemilik segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, raja segala raja, turun ke satu tempat yang tidak ada lagi yang lebih rendah dari itu. Supaya apa? Untuk jadi teladan. Teladan bagi saudara dan bagi saya. Ada hamba Tuhan datang ke rumah saya, dia lihat rumah saya. Dia bilang sama istri saya, tante, ini rumah om sama tante. Iya, kenapa? Kok sederhana kali ya katanya. Karena biasanya di Indonesia ini kalau udah ketua MD. Wah, itu rumahnya kayak istana semua. Istri saya bilang ini saja sudah terlalu bagus. Rumah dari papan kan. Ini aja sudah terlalu bagus. Yesus turun tempat paling rendah. Dia turun dari puncak tertinggi. Dia orang yang layak disembah. Tapi lahir sebagai bayi yang tak berdaya di kandang binatang yang kotor. Tapi ayat 9, itulah sebabnya. Itulah sebabnya ya. Bilang sebelahnya, itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Luar biasa Tuhan kita, jadi teladan. Itulah sebabnya ia ditinggikan lebih dari segalanya. Dan selama Yesus sudah lahir dalam dunia, dia turun dalam dunia. Selama dia hidup dalam dunia pun gak pernah dia tidak turun, dia selalu turun, selalu turun, selalu turun, selalu turun.
Walau dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia menangis. Dia pemilik segala sesuatu, tetapi dia tidak punya rumah tempat tinggal. Dia raja segala raja, tapi dia melayani, dia basuh kaki murid. Dia yang menciptakan manusia, tapi ciptaannya itu meludahi dia. Dia pemberi kehidupan, tapi dia mati di atas kayu salib. Baginya itu nggak penting. Yang penting dia bisa melaksanakan tujuan Bapa dalam hidupnya. Tapi dengan turunnya dia, itulah sebabnya. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya itu menunjuk semua yang turun-turun tadi itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau tidak gara-gara itu, kalau dia tidak mau turun, ini tidak terjadi. Kalau saudara mau ditinggikan, diberkati oleh Tuhan di segala sisi kehidupanmu, nggak usah repot cari berkat itu, nggak usah kejar berkat itu. Siapkanlah dirimu dengan turun ke bawah, dengan belajar menyangkal dirimu. Tuhan akan mampu mengangkat kita naik ke atas, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lakukan semua ini, lakukan penyangkalan diri dengan memandang kepada Yesus sebagai teladan yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, ini turun itu ya, tekun memikul salib. Dia rela dihina, dia tekun memikul salib sebagai ganti sukacita. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Waktu dia rela menderita, turun, ada Tuhan sediakan ganti sukacita. Kalau saudara rela turun, mengorbankan hidupmu, mengorbankan waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, apa saja, kehendakmu, egomu, korbankan itu. Tuhan sudah sediakan gantinya untuk mengangkat dan memberkati engkau. Itu kata firman Tuhan. Tuhan tidak keberatan kalau hidup kita penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Jangan salah tafsir. Sepertinya Tuhan gak suka kita sukses. Tuhan mau kita sukses. Tuhan rindu kita hidup dalam kehormatan, kemuliaan, keberhasilan. Bahkan dia rindu supaya kita semua jadi orang berhasil. Dia gak suka saudara kekurangan. Dia gak suka saudara mengalami penderitaan. Dia gak suka saudara terus berkecimpung dalam beban-beban berat dalam hidupmu. Dia ingin memberkati engkau. Dia ingin menjadikan engkau sukses. Dia ingin mengangkat engkau. Yang menjadi keberatannya adalah waktu fokus kita itu. Tujuan kita itu naik tuh. Itu yang Tuhan gak suka. Seharusnya tujuan kita itu turun.
Kalau Tuhan lihat kita turun, udah dia siap untuk mengangkat kita. Tapi kalau dia lihat kita naik, aduh mengerikan. Mana lebih sakit? Kalau jatuh, turun atau naik? Kalau naik terus udah tinggi, jatuhnya kan sakit. Kalau turun udah sampai kandas, jatuh kemana lagi? Jadi keberatan Tuhan adalah kalau kita fokus naik ke atas, mengikuti konsep duniawi. Maju untuk kepentingan diri sendiri, mengejar kesuksesan. Bahkan sampai mengorbankan orang yang lain demi kesuksesan kita. Dan akhirnya kita merasa kita bisa mencapai puncak. Karena cukup banyak uang, ada kekuasaan, ada harta benda. Untuk memuaskan dan memanjakan diri sendiri. Tuhan gak suka karena Tuhan tahu orang yang suka memanjakan diri sendiri. Itu akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Ingat nih. Orang yang memanjakan dirinya sendiri adalah orang yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Orang itu adalah orang yang menggali kuburan sendiri. Dalam konsep firman Tuhan, orang yang selalu naik ke atas berarti menuju ke bawah. Dalam konsep firman Tuhan, orang yang hidupnya selalu menuju ke bawah, itu berarti naik. Itu berarti ke atas. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Itu yang diajar firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Dia akan meninggikan kamu. Tinggikanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Ia akan merendahkan kamu. Ya, jadi kalau kita rendah turun ke bawah, Dia akan tinggikan. Kalau kita naik ke atas, Dia akan turunkan. Tanya sebelah, kamu mau naik atau turun? Bilang. Apa katanya? Itu yang saya bilang tadi, ayat kunci kita dari pasal 2, dari Filipi 2 ayat 5 tadi kan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Praktisnya apa yang bisa kita lakukan? Kita rela menyangkali hak-hak kita. Kita berhak. Tapi sangkal, biarlah aku berhak. Tapi hakku diambil, nggak masalah. Kecil itu. Seperti waktu aku Natal di Pangkalan Kerinci kan. Ada 4 kursi terhormat di depan. Aku duduk di tengah. Sebelah kiriku ketua panitia, kananku ketua PGPI, sebelahnya lah hamba Tuhan yang lain. 4 di depan kami. Lalu datang bupati. Kursinya cuma 4. Aku sebagai pembicara seharusnya aku berhak duduk di situ. Siapapun selain bupati, aku berhak di situ. Tapi bagiku itu bukan sesuatu yang penting. Apa sih bedanya duduk di kursi terhormat sama di belakang, sama aja. Yang penting snacknya dapat kan gitu. Karena mereka bertiga temanku nggak ada yang berdiri, aku berdiri. Aku pindah ke kursi bangku, bupati duduk, nggak masalah. Biarpun itu hak saya, tapi aku menyangkal hakku. Waktu dibagikan nasi kotak, selain bupati, aturan kan aku yang paling pertama harus mendapat nasi kotak. Semua dapat, cuma aku yang nggak dapat.
Ya nggak masalah, aku pergi ke belakang panggil orang beli nasi goreng di luar. Di pasar kaget, nggak masalah. Rela menyangkali hak-hak kita. Kita kalimbubu sih kalau bere-bere. Apa itu? Kita rela menyangkali hak kita, kita rela menyangkali keinginan kita, kita rela menyangkal hawa nafsu kita. Dan sebagai ganti kehilangan yang kita hilang itu, kita siap menggantikan semua hak kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Kita ganti dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan mengundang Tuhan itu untuk memperhalus karakter sifat-sifat kita yang kasar itu. Bilang sebelahnya, kau selama ini kasar kawan. Bilang 1, 2, 3. Kau selama ini kasar kawan. Nah, kita biarkan hak penyangkalan diri, hak kita itu udah kita turunkan dan izinkan Tuhan. Tuh biarlah Tuhan. Dia akan mengikis, akan mengkertas pasiri sifat-sifat karakter kita itu supaya kita makin halus. Gimana kita turun? Yuk kita gunakan talenta-talenta kita. Siapa di sini yang nggak punya talenta? Coba angkat tangan. KIP lah belum, coba angkat tangan. Nggak ada kan? Semua kita punya talenta. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, ada 3, 4, 5. Semua. Yuk kita gunakan talenta-talenta kita itu semua untuk melayani Tuhan, menggunakan semua karunia-karunia kita tanpa mencari pujian bagi diri kita sendiri. Dipuji orang, terima kasih. Nggak dipuji, tidak masalah. Tuhan mau kita mengalah untuk menang. Orang yang menang itu belum tentu menang. Orang yang mengalah itu yang menang. Belajar tuh. Orang mengalah itu yang menang. Semua bilang yang mengalah itu yang menang. Bilang sama sebelahnya, aku mau mengalah kawan. Bilang. Iya, karena itu yang menang. Waktu 2 perempuan yang tinggal satu rumah itu, yang dua-dua punya anak itu kan. Satu Mama Lasa, satu Mama Tenang kan. Mama Lasa itu ditindihnya, anaknya mati. Tengah malam ditukarkannya kan? Tengah malam ditukarkannya. Lalu pagi-pagi mereka bertengkar kan? Wah, anakku itu. Mereka bertengkar. Akhirnya datang pada Raja Salomo. Salomo bilang, ini anak siapa yang hidup? Anakku. Yang mati siapa? Anaknya. Wah, kalau susah kalian diadili. Ambil pedang. Tak kedua. Si Mama Tenang bilang, jangan Raja, kasih aja sama Mama Lasa. Mama Lasa bilang, dang songoni Raja, dang diho. Tuigu mah, kata. Salomo bilang, udah tahu aku siapa yang mamanya ini, yang mengalah. Siapa yang mengalah, siapa yang mau turun ke bawah, siapa yang mau menyangkali diri keinginannya. Itulah yang menang. Wah. Aku rasanya hari ini kayak kasih kuliah pada mahasiswa nih. Ini pelajaran tingkat tinggi hari ini kan. Tapi apakah saudara siap mendengar firman Tuhan dan jadi pelaku firman Tuhan? Terserah. Tapi firman Allah berkata waktu kita belajar turun, Tuhan akan gampang mengangkat